berbagai kepentingan. Tim Liputan Metro TV. Desakan agar Setia Novanto mengundurkan diri makin kuat. Selain didukung dari lintas fraksi, menggelar aksi mosi tidak percaya, sejumlah pengamat meminta agar Setia Novanto nonaktif sebagai Ketua DPR. Pengamat politik Jayadi Hanan meminta agar Ketua DPR Setia Novanto nonaktif sebagai Ketua DPR, sembari menyelesaikan proses yang kini berlangsung di Mahkamah Kehormatan Dewan. Penonaktifan Setia Novanto akan mempermudah proses pemeriksaan karena bagaimanapun Mahkamah Kehormatan notabene adalah anggota DPR yang berada di bawah Ketua DPR. Penonaktifan Setia Novanto juga akan mempermudah jalinan komunikasi antara lembaga pemerintahan, terutama hubungan eksekutif dan legislatif. Setia Novanto tengah menghadapi ujian dugaan pelanggaran kode etik karena dianggap mencatut nama presiden dan wakil presiden. Pencatutan diduga agar memuluskan kontrak karya PT Freeport dengan kompensasi divestasi perusahaan tambang raksasa tersebut. Untuk menghindari masalah itu, menurut saya memang ada baiknya pihak terkait, terutama dalam hal ini Pak Setia Novanto, mungkin untuk menghindari intervensi terhadap proses di MKD, sekaligus untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa dia memang siap mempertanggungjawabkan apapun dan dia merasa tidak bersalah misalnya, maka ada baiknya dia mungkin untuk sementara nonaktif sampai dengan proses MKD ini selesai, agar proses di MKD tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan hingga saat ini tidak ada pihak yang mengadukan ke Mabes Polri atas kasus pencemaran nama baik oleh Presiden dan Wakil Presiden maupun pihak Ketua DPR Setia Novanto. Polri tidak bisa serta-merta mengusut pencemaran nama baik atas kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres sebelum ada pengaduan dari mereka yang merasa dirugikan. Menurut Kapolri, sesuai undang-undang, kasus pencemaran nama baik masuk dalam kategori delik aduan yang didasarkan pada pengaduan pihak yang dirugikan. Dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres, pihaknya juga mendasarkan pada hal yang sama, karena sesuai undang-undang Presiden dan Wakil Presiden bukan termasuk simbol negara. Yang masuk dalam simbol negara adalah lambang Garuda Pancasila dan bendera merah putih. Dari pihak PT Freeport Indonesia, Polri juga belum menerima pengaduan apakah mereka merasa dirugikan karena dianggap hendak memberikan saham melalui percaloan yang diduga melibatkan Ketua DPR Setia Novanto. Simbol negara itu kan sudah ada undang-undangnya. Ada Garuda Pancasila, ada Indonesia Raya, ada bendera merah putih, itu tidak termasuk. Bukannya melekat itu, Pak? Hah? Ketika bawa nama Presiden atau Jokowi sekalipun bukannya melekat itu, nggak bisa dipisahkan. Ya kita lihat undang-undangnya. Ya, kan ada simbol-simbol negara itu ada undang-undangnya, bukan. Terkuaknya bukti rekaman suara yang diduga percakapan antara Ketua DPR Setia Novanto, pengusaha Riza Khalid, dan Direktur PT Freeport Indonesia menjadi pintu masuk penegak hukum untuk memberantas praktik percaloan para pejabat tinggi negara. Penegak hukum diharapkan dapat membuka keterlibatan pejabat negara yang kerap mengatasnamakan rakyat untuk meraup keuntungan. Kumpul-kumpul kita kolam, ya kan? Itu kita beli private jet yang bagus, berproses membangkit. Bukti rekaman percakapan yang diduga merupakan suara dari Ketua DPR Setia Novanto, pengusaha migas Riza Khalid, dan Direktur PT Freeport Indonesia kini masih berada di tangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Meski mengaku ada pertemuan antara kepolisian dan anggota MKD, pihak kepolisian tampaknya enggan menyelidiki kebenaran bukti rekaman tersebut. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan menyerahkan sepenuhnya penyelidikan ke Mahkamah Kehormatan Dewan tanpa harus diperiksa di laboratorium forensik. Kemarin tidak membicarakan pasal-pasal. Kemarin hanya konsultasi masalah yang terkait dengan rekaman. Saya sampaikan bahwa tidak perlu dicek dulu ke laboratorium forensik, tetapi silakan diproses dalam persidangan yang tadi. Kalau memang nanti ada yang tidak pas atau mungkin ditolak, tidak diakui, baru bisa dilakukan
cek ke laboratorium forensik. Ini pertama kita Sementara itu menurut ahli audio apa forensik Ruby Alamsyah, dari audio tidak diduga sulit orang untuk yang mengetahui Ini ada gambaran keaslian juga untuk dari pemirsa. suatu bukti Seperti apa rekaman kira-kira yang suara. Melalui proses analisa audio, sumber suara rekaman dicocokkan dengan suara asli untuk mengetahui kualitas keaslian rekaman. sama seperti kalau masyarakat umum mengetahui yang biasanya adalah proses verifikasi hasil sadapan KPK yang ramai di media-media. Nah, kalau KPK Polri itu melakukan proses analisa audio, melakukan audio forensik namanya, itu melakukan komparasi dari sumber suara yang tidak diketahui, yaitu rekaman yang di Ritz-Carlton, lalu dengan suara yang diketahui, yaitu rekaman orang yang kira-kira diduga. Nah, dari dua audio yang berbeda tadi, dilakukan proses analisa audio forensik untuk mencapai pencarian, menganalisa keidentikan, kemiripan suara yang tidak diketahui dengan sumber suara yang diketahui, apakah identik atau tidak. Di balik asli atau tidaknya bukti rekaman suara yang diduga berisi kong kali kong praktik maklar proyek kini telah terkuak. Publik menanti untuk kepentingan pribadi dan golongan. Tim Liputan Metro TV. Menteri SDM Sudirman Said siap menerima konsekuensi apapun setelah melaporkan Ketua DPR Setia Novanto ke MKD atas dugaan pelanggaran kode etik. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di Metro Malam. Diterima tantangan, ini meredakan ngilu pada gigi sensitif dalam 60 detik. Coba ini, Pepsodent Sensitive Expert. Meredakan ngilu pada gigi sensitif dalam 30 detik. Tidak ngilu. Pepsodent Sensitive Expert. Said sudah sesuai ketentuan. Meski begitu, Yusuf Kala mengatakan ia belum akan melaporkan dan membawa kasus ini ke ranah hukum. Sama halnya dengan sikap Presiden Joko Widodo, Yusuf Kala menyerahkan penyelesaian kasus ini di MKD. Saya yang disampaikan Sudirman kepada saya itu dia melaporkan ke Presiden. Saya tidak tahu apa pembicaranya sekali lagi. Berarti Presiden sudah setuju ya Pak atas laporan ke MKD itu? Presiden sudah tahu dan setuju. Apa? Sudirman Said melaporkan ke MKD. Dia melaporkan ke Presiden, melaporkan ke saya. Kan ini masalah kami berdua pribadi. Jadi otomatis dong mesti kita marah karena itu. Di tengah hangatnya isu mengenai skandal rekaman dugaan maklar di PT Freeport, staf khusus Menteri SDM Said Didu hari ini mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Said Didu membantah jika kedatangannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi pagi tadi untuk menyerahkan hasil bukti rekaman percakapan Ketua DPR Setia Novanto dengan PT Freeport Indonesia ke penyidik KPK. Namun dia mengaku jika saat ini Kementerian SDM tengah memberantas para maklar kasus yang banyak bermain di kementeriannya. Lebih lanjut, Said Didu menegaskan saat ini Kementerian SDM tengah gencar-gencarnya memberantas maklar kasus yang bermain dengan para pengusaha yang bekerja sama dengan Kementerian SDM. Bahwa kebijakan bisa diambil sesuai keinginan mereka asal, istilah saya asal itu kan maklar. Nah, saya tambahkan sedikit. Dan laporan yang masuk bukan hanya ini loh, banyak loh yang melapor. Banyak yang melapor menyatakan kami dipanggil si A, diterima si B, ini si B, minta negosiasi begini, banyak. Bukan hanya ini. Yang ini kan terungkap karena ada rekaman lengkap kan, tapi yang lapor kan banyak. Terkuaknya bukti rekaman suara yang diduga percakapan antara Ketua DPR Setia Novanto, pengusaha Riza Khalid, dan Direktur PT Freeport Indonesia menjadi pintu masuk penegak hukum untuk memberantas praktik percaloan para pejabat tinggi negara. Penegak hukum diharapkan dapat membuka keterlibatan pejabat negara yang kerap mengatasnamakan rakyat untuk meraup keuntungan. Terus terang kalau segala-gala bagian aku happy. Kumpul-kumpul kita golf, ya kan? Itu kita beli private jet yang bagus, berprestasi membangkit. Bukti rekaman percakapan yang diduga merupakan suara dari Ketua DPR Setia Novanto
Pertemuan antara kepolisian dan anggota MKD, pihak kepolisian tampaknya enggan menyelidiki kebenaran bukti rekaman tersebut. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan menyerahkan sepenuhnya penyelidikan ke Mahkamah Kehormatan Dewan tanpa harus diperiksa di laboratorium forensik. Kemarin tidak membicarakan pasal-pasal. Tidak perlu dicek dulu ke laboratorium forensik, tetapi silakan diproses dalam persidangan yang tadi. Kalau memang nanti ada yang tidak pas atau mungkin ditolak, tidak diakui, baru bisa dilakukan cek ke laboratorium forensik. Pertama, kita sementara itu menurut ahli audio forensik Ruby Alamsyah, tidak sulit untuk mengetahui keaslian dari suatu bukti rekaman suara. Melalui proses analisa audio, sumber suara rekaman dicocokkan dengan suara asli untuk mengetahui kualitas keaslian rekaman. Sama seperti kalau masyarakat umum mengetahuinya biasanya adalah proses verifikasi hasil sadapan KPK yang ramai di media dari sumber suara yang tidak diketahui, yaitu rekaman yang di Ritz-Carlton, lalu dengan suara yang diketahui, yaitu rekaman orang yang kira-kira diduga. Nah, dari dua audio yang berbeda tadi, dilakukan proses analisa audio forensik untuk mencapai pencarian, menganalisa keidentikan, kemiripan suara yang tidak diketahui dengan sumber suara yang diketahui, identik atau tidak. Di balik asli atau tidaknya bukti rekaman suara yang diduga berisi kong kali kong praktik maklar proyek kini telah terkuak. Publik menanti sikap tegas aparat penegak hukum memberantas percaloan proyek pejabat tinggi negara yang selalu mengatasnamakan. Didukung oleh Anda kembali di Top News, pemirsa. Ribuan buruh berunjuk rasa di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Aksi para buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia ini masih dalam rangkaian penolakan kebijakan pemerintah PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Para buruh berasal dari berbagai konfederasi serikat buruh di berbagai daerah perwakilan seperti Tangerang, Serang, Banten, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung, Lampung, dan DKI Jakarta. Mereka menolak PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang dianggap merampas hak jika keinginan mereka tidak didengar pemerintah. Rencananya mereka akan menutup beberapa lokasi seperti pelabuhan, jalan tol, pabrik, dan beberapa titik tempat mereka bekerja. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dua pelaku begal bersenjata api nekat menembak korbannya saat kepergok akan membawa sepeda motor di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Anggota Kepolisian Polres Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara di Jalan Jamrut, Senen, Jakarta Pusat. Lokasi penembakan yang dilakukan oleh dua pelaku begal Jumat pagi. Pelaku begal nekat beraksi di kawasan padat penduduk dengan keadaan ramai. Aksi kejahatan mereka pun sempat rekam kamera pengintai CCTV milik warga sekitar. Terlihat dua pelaku yang berboncengan mengendarai sepeda motor sambil mengacungkan senjata api ke arah warga. Menurut saksi, pelaku tengah mencoba membawa kabur sebuah sepeda motor yang terparkir di kawasan tersebut. Namun warga sekitar yang curiga langsung mengepung dan mencoba mengejar para pelaku. Saat akan ditangkap warga, salah seorang pelaku mengeluarkan senjata api dan langsung menembak ke arah warga. Pelaku berhasil kabur, sementara satu orang korban terkena timah panas di bagian perut langsung dibawa ke RSCM Jakarta. Pemirsa, tepat 1 bulan setelah ditetapkan sebagai buronan, oknum polisi pelaku penembakan